Ciamis merupakan kabupaten yang mempunyai banyak potensi, baik berupa potensi alam dan potensi manusianya. Di antara potensi alam, di Ciamis terdapat Gunung Sawal. Gunung Sawal yang merupakan gunung yang paling penting bagi Kabupaten Ciamis, khususnya bagi masyarakat sekitar, yaitu ketergantungan atau pentingnya sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat Ciamis. Beberapa sungai bersumber dari mata air Gunung Sawal. Di antaranya yang sungai terbesar yaitu Sungai Citanduy. Selain fungsi kebutuhan air, Gunung Sawal merupakan tempat hidup bagi flora dan fauna. Di antaranya yaitu macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa yang merupakan ikon dari lambang Jawa Barat. Kelestarian alam, keharmonisan sosial tidak semata-mata tumbuh di masyarakat Ciamis. Hal tersebut didasari oleh masyarakat Ciamis dari dulu hingga sekarang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada. Di sekitaran Gunung Sawal masih terbukti banyak situs-situs tinggalan sejarah Kabupaten Ciamis, khususnya peninggalan Galuh. Di antaranya ada Cipanjalu, ada Situ Lengkong, ada Geger Emas, ada Citerong, ada Kertabumi atau disebut juga Prabudi Muntur. Itu merupakan tinggalan-tinggalan Galuh yang berada di sekitar Gunung Sawal. Di antara beberapa situs yang tadi, ada beberapa situs yang sangat penting bagi Kabupaten Ciamis. Di antaranya ada Karangkamulyan. Karangkamulyan merupakan tempat pusat dari kepemerintahan Galuh. Raja yang terkenal di sana di antaranya adalah Sang Manara atau Ciung Wanara. Di sana kita bisa melihat benda-benda peninggalan kerajaan-kerajaan Galuh. Kemudian kita bergeser ke sebelah utara, ada yang disebut dengan Astana Gede Kawali. Astana Gede Kawali merupakan tempat pusat kerajaan Galuh juga. Raja yang terkenal di sana diantaranya adalah Prabu Linggabuana. Beliau dalam sejarah gugur di Palagan Bubat atau Perang Bubat. Di Astana Gede kita dapat menemukan beberapa peninggalan-peninggalan sejarah. Di antaranya ada beberapa prasasti yang bertuliskan huruf Sunda kuno. Yang paling utama, yang paling penting adalah kata-kata yang menjadi simbol atau slogan Kabupaten Ciamis, yaitu Mahayuna Ayuna Kadatuan, yang tertera dalam salah satu prasasti yang ada di Kawali. Selain prasasti, kita juga dapat menemukan beberapa tinggalan lain, yaitu berupa makam. Di sana terdapat makam dari seorang penyebar agama Islam, yaitu Adipati Singacala dan Pangeran Usman. Situs-situs tersebutlah yang menjadi bukti adiluhungnya peradaban Galuh yang sekarang menjadi Kabupaten Ciamis. Begitupun raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Galuh sampai sekarang turun-temurun diteruskan oleh generasi-generasi penerusnya. Imbanagara. Imbanagara merupakan wilayah penting bagi Kabupaten Galuh karena dulu Imbanagara menjadi pusat kepemerintahan Kabupaten Galuh. Ketika itu, bupati yang memimpin di Imbanagara yaitu Raden Adipati Arya Panji Jayanagara. Beliaulah yang memindahkan pusat kepemerintahan Kabupaten Galuh dari Gara Tengah ke Imbanagara. Nama lain dari Raden Adipati Panji Jayanagara yaitu Raden Mas Bongsar atau Raden Yogaswara. Selain Raden Adipati Arya Panji Jayanagara, kepemerintahan Kabupaten Galuh yang berpusat di Imbanagara diteruskan oleh bupati-bupati penerusnya. Di antaranya yaitu Raden Adipati Anggapraja, Raden Adipati Angganaya, Raden Adipati Sutadinata, Raden Adipati Kusumadinata I, Raden Adipati Kusumadinata II, Raden Dalem Jagabaya, Raden Adipati Kusumadinata III. Setelah Raden Adipati Kusumadinata III, ada 3 bupati penyelang, yang akhirnya tahta kebupatian dikembalikan lagi ke terah asli bupati-bupati terdahulu, yaitu Raden Tumenggung Wiradikusuma. Beliaulah yang memindahkan pusat pemerintahan Galuh dari Imbanagara ke Dayeuh Anyar, yaitu Cibatu, yang sekarang menjadi kota Ciamis. Kemudian bupati diteruskan kembali oleh putra-putranya atau generasinya, yaitu Raden Adipati Adikusuma, Raden Adipati Kusuma Diningrat, dan terakhir Raden Adipati Kusuma Subrata. Dari situlah Kabupaten Galuh berdiri. Dengan mengenal budaya dan sejarah Galuh, kita dapat mengambil banyak nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah spirit kegaluhan. Spirit kegaluhan yang sekarang digalakan oleh bupati kita, Pak Herdiat Sunaria, yang diantaranya menyematkan
pin bertuliskan Galuh dengan logo kujang di dada kanan masyarakat Tatar Galuh Ciamis menandakan bahwa spirit kegaluhan harus tertanam di jiwa-jiwa masyarakat Kabupaten Ciamis.